Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan online Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom bersama saya Iman Sofik. Kali ini pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi penyimpanan data. Ya, jadi setelah input, proses dan output, ya, kita lanjutkan dengan teknologi penyimpanan data. Oke, sebentar saya tampilkan dulu slide-nya. Ya, jadi tentunya data-data yang kita masukkan perlu kita simpan bahkan dalam jangka waktu yang lama agar di kemudian hari bisa kita akses atau kita tampilkan kembali. Dan semakin hari penyimpanan ini membutuhkan perangkat yang besar, ya. Kalau dulu mungkin hanya teks saja, nah kemudian bertambah menjadi gambar, suara, bahkan sekarang dengan teknologi multimedia, ya, di berbagai macam media penyimpan bisa kita manfaatkan di sana. Ya, tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami tentang perkembangan, ragam dan manfaat dari teknologi penyimpanan yang ada di komputer terutama, ya. Ya, apa itu penyimpanan data? Jadi penyimpanan data ini berasal dari bahasa Inggris data storage, ya, data storage atau sering disebut dengan memori komputer, ya, memori komputer. Nah, ini artinya merujuk kepada komponen komputer atau perangkat komputer dan media perekam yang menyediakan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Ya, jadi awalnya itu yang penting bisa dimanfaatkan untuk dalam jangka waktu tertentu, ya, bahkan saat pertama kali digunakan waktunya pendek, jadi hanya pada saat komputer itu dinyalakan, begitu dimatikan maka media penyimpan juga akan kosong kembali. Nah, lambat laun diperbaiki sampai dengan sekarang kita merasakan berbagai macam. Ya, pada dasarnya ada 3 komponen fundamental yang terdapat dalam komputer, baik itu komputer desktop, laptop, netbook, personal digital, PDA, komputer tablet ataupun smartphone. Ya, yaitu ada CPU, ada penyimpanan data atau memori, kemudian juga ada modul-modul untuk input output. Oke, modul input output sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kita masuk ke penyimpanan data atau memori. Jadi ada memori yang jangka pendek hanya saat komputer dinyalakan, dan juga ada jangka panjang yang bisa kita tampilkan kembali pada waktu berbeda, ya, walaupun komputer sudah dimatikan. Ya, klasifikasi dari media penyimpanan sendiri ada 2, yaitu penyimpanan data volatile dan juga penyimpanan data non volatile. Artinya yang volatile ini mudah menguap atau hilang jika tidak ada aliran listrik, ya, contohnya RAM, ya, random access memory. Ya, ini pada saat komputer dinyalakan saja dia akan terisi. Begitu komputer itu sudah padam atau dimatikan atau di-shutdown, maka RAM ini akan kosong kembali. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu sebelum ada teknologi recovery, ya, pada waktu kita menuliskan data di komputer, di Word misalnya, Office, komputernya kok listriknya mati, ya, maka datanya akan ikut hilang, ya. Jadi harus mengecek dari awal kembali. Nah, tapi beberapa sekarang sudah ada teknologi recovery sehingga masih ada beberapa data yang masih bisa kita selamatkan walaupun tidak secara keseluruhan, tapi ini sedikit banyak membantu. Ya, RAM ini biasanya digunakan untuk proses pada saat komputer itu bekerja. Semakin besar RAM-nya, maka semakin banyak juga aplikasi yang bisa kita jalankan pada saat bersamaan, atau lebih banyak nanti ke multitasking istilahnya, ya, mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Buka browser sembari Anda
menggunakan internet sembari Anda membuka misalnya Office, sambil juga Anda buka misalnya pengolah gambar semacam Corel atau Photoshop. Nah, ini kalau RAM yang digunakan kecil, nah, maka seringkali akan muncul yang namanya blue screen ya, jadi overstack banyak pekerjaan yang harus dilakukan tetapi daya penyimpanan untuk bekerja sangat kecil. Nah, yang kedua adalah penyimpan data non volatile. Ini penyimpanan data yang tetap menyimpan data meskipun aliran listrik sudah dimatikan. Contohnya adalah hard drive atau hard disk, kemudian ada flash disk, ada disket, ada CD dan seterusnya ya. Oke, mari kita bahas satu persatu teknologi yang ada. Oke, secara hierarki nanti kaitannya dengan kinerja atau performa dari arsitektur komputer itu ada 3, yaitu primary storage, ada secondary storage, ada tertiary storage. Jadi yang primary ini dalam hierarki komputer dia bekerja paling cepat ya, paling cepat tetapi juga paling mahal, dan dia tidak bisa menyimpan dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya ada secondary storage, ya, ini relatif lebih murah ya, tetapi proses baca tulisnya relatif lebih lambat ketimbang yang pertama ya. Cuma untungnya sekarang teknologinya semakin dikembangkan ya, nanti semakin hari kita akan mendapatkan teknologi media penyimpan yang proses baca tulisnya juga akan semakin cepat. Nah, kemudian juga ada tertiary storage yang ini media removable yang bisa dibawa kemana-mana ya. Kalau ini nempel di dalam media komputernya. Ini contohnya tadi hard disk, baik itu yang masih menggunakan piringan maupun yang SSD. Ya, oke, kita bahas dulu media penyimpan dari masa ke masa. Yang pertama ada batu. Nah, batu ini adalah media penyimpan yang paling lama ya. Jadi kita mengenal banyak gambar-gambar sejarah yang bisa kita temukan di dalam gua-gua yang digambar di dalam batu. Ya, kadang-kadang juga digunakan di pramuka itu untuk menunjukkan arah ke kanan ke kiri, ada sungai, ada misalnya hewan galak dan sebagainya. Nah, ini kita tambahkan di sini. Ada juga kertas. Jadi era sejarah ini awal mula ditemukannya peralatan yang merupakan hasil dari mengolah dan menghasilkan kembali. Jadi ini merupakan era pembuka media penyimpanan berupa tulisan ya, di saat sejarah itu berjalan. Ini ada panskat. Nah, ini medianya masih pakai kertas ya, belum logam sama sekali. Jadi bentuknya kertas, kemudian diperforasi atau dilubang ya, dilubang-lubang ini. Nah, lubang-lubang ini nanti akan dibaca sebagai data yang Anda masukkan. Dengan memanfaatkan data dengan menggunakan bahan kertas dengan perforasi untuk menyimpan pola yang dipakai pada kain. Panskat ini berfungsi sebagai media penyimpan di mana lubang perforasi tersebut ditulisi dengan sejumlah karakter yang nantinya dapat dibaca oleh unit masukan atau pembaca kartu. Nah, karena ini kertas, maka dia sifatnya sekali pakai ya, begitu ini sudah digunakan tidak bisa dipakai lagi untuk pengembangan atau input data berikutnya. Untuk input data yang berbeda menggunakan kertas yang berbeda lagi, sehingga zaman itu komputer itu membutuhkan ya setrumuk kertas ya, supaya bisa berjalan. Kemudian ada panstik. Ya, ini merupakan pengembangan dari panskat yang sama-sama menggunakan metode perforasi, hanya saja menggunakan bahan paper tip sehingga memiliki ukuran fisik yang lebih ringkas daripada panskat. Jadi melingkar ya, kalau di lembaran-lembaran. Nah, ini William Chuck ya. Ini teknologi RAM yang pertama kali ini memiliki kecepatan 1,2 milisecond per instruksi. Kapasitas memorinya sekitar 512 sampai 1024 bit ya, belum byte ya. Nah, itulah kenapa saat itu komputer itu begitu sangat besar ukurannya, karena
kalau ingin RAM-nya itu besar ya berarti dipasang ini semakin besar, semakin banyak. Ya, kemudian ada Selectron Tube, ya, memiliki kapasitas yang lebih tinggi 256 sampai 496 bit, jadi seperempat bit ya, ini 4 mega ya, 4 megabit ya, 4 megabit. Nah, ini gambar bandingan dengan gambar tangan ya, ukurannya segini tetapi ukurannya hanya 4 bit, 4 kilo ya, 4 kilobit ya, 4 kilobit. Ukuran cukup besar, harga sangat mahal, jadi tidak populer dan ditinggalkan penggunanya ya, karena teknologi yang baru juga semakin muncul ya. Kemudian tahun 1932 ini ada namanya drum memory, jadi bentuknya seperti drum ya, seperti tempat air itu, silinder ya. Kemudian kapasitasnya sudah cukup besar, 10 kilobyte. Nah, 10 kilobyte bandingkan dengan memori yang Anda buat sekarang ya, ini setinggi manusia ini ukurannya, ini drumnya ini, dan juga semuanya terbuat dari logam ya, dia sangat berat tetapi kapasitasnya hanya 10 kilobyte. 10 kilobyte itu kira-kira Anda membuka apa ya, membuat satu syair lagu di dalam Microsoft Word. Satu syair lagu, nah itu kira-kira 10 kilobyte, bahkan mungkin besaran itu. Oke, kemudian juga ada magnetic tape ya, ini pertama kali dipakai oleh IBM untuk menyimpan data ya, terbuat dari strip plastik panjang yang dilapisi dengan oksida besi yang berfungsi untuk merekam sinyal audio, video ataupun data di komputer ya. Panjang magnetic tape ini biasanya sekitar 2400 kaki dengan lebar setengah inch dan tebal sekitar 2 mm ya. Model penyimpanan data melalui bintik magnet yang terdapat pada permukaan pita, jadi ini ada titik-titiknya itu untuk menyimpan datanya ya, di gulung. Ini cikal bakal dari tape ya, untuk audio ya. Mungkin generasi tahun 80-an 90-an itu kalau waktu itu mendengarkan suara punya namanya tape recorder. Nah, itu untuk memutar audio. Oke, kemudian juga ada IBM 350. Nah, ini sudah mulai teknologinya cukup canggih, menyimpan untuk superkomputer. Di superkomputer itu ibaratnya kayak mainframe ya, komputer server ya, yang tersusun dari 50 keping disk yang berukuran 24 in ya, 24 in, sangat besar ya, berputar dengan kecepatan 1200 rpm, jadi 1200 putaran per menit, dengan kapasitas penyimpanan 4,4 mega ya, 4,4 mega dengan ukuran sebesar ini ya. Nah, ini mungkin tadi yang saya katakan, yang mungkin bapak ibu saudara yang lahir tahun 80-an itu kalau mau mendengarkan musik ya, mendengarkan audio pakainya ini. Dulu terkenal ada Walkman ya, Walkman yang orang bisa nyetel suara kayak MP3 sekarang ya, MP3 player. Nah, ini pakainya ini durasi kira-kira setengah jam, jadi bolak-balik set A set B dibalik itu bisa untuk durasi 1 jam. Nah, ini sudah sangat dikenal waktu itu, meskipun sekarang sudah tidak populer ya, tapi masih bisa ditemukan hingga saat ini. Ini kalau yang pengen tahu ini persisnya kayak apa, bisa lihat itu di mana, Kota Lama itu kan ada kayak galeri ya. Nah, itu biasanya banyak yang masih menjual ini, cuma tidak tahu apakah masih berfungsi apa tidak. Nah, ini pakai pita kaset, jadi kadang-kadang kalau mesin pemutarnya itu rusak, ini bisa bulatnya pitanya ini bisa masuk ke dalam mesinnya tadi. Nah, ini tahun 90-an nih saya akan menggunakan ini
awal-awal belajar komputer pertama kali pakai namanya floppy disk atau disket. Nah, ini munculnya ternyata sudah cukup lama, yaitu tahun 69. Kapasitasnya awalnya 80 KB dengan ukuran 8 in yang besar nih ya, 8 in, kemudian 5/4 in, kemudian ada 3,5 in. Ini awalnya modelnya read only. Nah, tapi yang ini sudah bisa write ya, jadi bisa nulis dan juga bisa dihapus. Nah, pengembangannya yang terakhir ini ukuran 3 in dengan kapasitas sampai 250 mega. Nah, pada saat saya menggunakan itu tahun 90-an, yang ini 5/4 in itu 360 KB. Ya, 360 KB, sedangkan yang ini 1,44 itu bisa 3,5 in bisa sampai 2,4. Ya, 2,4 mega. Ya. Nah, ternyata ada yang lebih kecil lagi sampai 250 mega ini. Ya, ini dulu kalau main game pakai ini. Nah, ini Laserdisc ya. Ini dulu populer untuk nyetel film. Di penyimpanan media audio video dikenal tahun 78. Ya, pada zaman itu banyak disimpan dengan media ini, namun karena ukurannya yang cukup besar, di sampai 30 cm ya, hampir setengah meter ya, ini tidak bertahan cukup lama. Nah, sekarang kita merasakan yang namanya CD dan DVD itu, ini cikal bakal dari Laserdisc. Nah, ini compact disc ya, compact disc ini sangat populer waktu itu tahun 2000-an, dikembangkan oleh Sony Philips dengan kapasitas hingga 700 mega. Kesuksesan media ini cukup bertahan lama sampai sekarang, bahkan ada yang lebih kecil ya, jadi yang 3,5 ukurannya dengan kapasitas yang kurang lebih sama. Nah, dan teknologinya berkembang nanti menjadi DVD. Ya, sebelum ke DVD kita masuk ke IBM 3380. Ini harddisk yang pertama kali ya, pakai platter logam yang diputar kemudian dibaca. Ukurannya sebesar kulkas, sebesar mesin pendingin ya, sebesar itu pendingin ya. Ini kapasitasnya hanya 2,5 giga. Flash disk yang Anda pakai, Anda bawa sekarang kan berapa itu, 8 giga, mungkin ada yang 16 giga ya, bisa dikantongi. Kalau ini 2,5 giga, ukurannya sebesar kulkas. Nah, sehingga karena ukurannya yang besar, tidak banyak menjadi pemakai. Ini tentunya berat ya, karena terdiri dari banyak logam, banyak besi, unsur besi. Nah, ini ST506 Seagate ya, harddisk pertama yang kecil, memiliki kapasitas 5 mega. Nah, ini relatif lebih kecil, hanya 5/4 in dibandingkan dengan yang ini tadi yang sebesar kulkas 2,5 giga. Ini lebih kecil, ukurannya 5,25 in dengan kapasitas 5 mega. Bandingkan ini teknologi dengan yang sekarang. Nah, ini yang kita gunakan sekarang yang ini ya. Oke, ada digital audio tape. Ya, ini kecil. Kalau yang tape tadi ukurannya besar, ini lebih kecil lagi. Ini juga Sony yang menciptakan. Jadi teknologi audio, suara, gambar waktu itu memang Sony yang mempopulerkan, yang punya banyak teknologi terkini, meningkatkan kapasitas dari compact disc yang 2 kali lebih lebih banyak, tetapi hanya untuk menyimpan audio ya, dengan durasi 120 menit atau 2 jam pakai pita kaset, tapi pita kasetnya modelnya digital. Ini juga sempat tren pada waktu muncul pertama kali teknologi kamera camcorder ya, kamera recorder digital yang pakai kaset digital ini. Oke, ada berikutnya mini disc. Ini ukurannya kecil untuk menyaingi ketenaran compact disc. Kapasitasnya 140 mega. Ya, jadi karena walaupun kecil tapi kapasitasnya juga kecil, sehingga gagal dalam pasaran. Karena trennya kan orang itu pengen
kapasitasnya yang besar ya. Nah, ini zip drive, jadi mirip dengan floppy disk tadi, tapi dapat digunakan berulang kali. Kalau yang floppy disk awal-awal sifatnya hanya read only, sekali pakai. Ini kapasitasnya bisa sampai 100 MB ya, 100 MB. DVD, nah ini kalau yang CD tadi hanya 700 MB, ini bisa sampai 8,5 GB atau 12 kalinya dari compact disc. Nah ya, jadi dengan kapasitas dengan ukuran yang sama-sama 5/4 in, tapi teknologi penyimpanannya di layer apa namanya, satu keping itu terdiri dari 7 layer, 7 lapisan. Nah, di tiap lapisan tadi akan menyimpan data yang berbeda, sehingga kapasitasnya bisa lebih besar. Ya, ini Seagate Gadis, kecepatannya sudah sampai 7200 rpm ya, jadi standarnya kan 5400 rpm ya, ini yang SATA ini ya, tahun 96. Ini dulu digunakan dengan big ya, teknologi big apa namanya, big hard disk 2,5 GB. Nah, di tahun berapa ya ini ya, tahun 96 ya, 96 sudah ada disk yang kapasitasnya 2,5 GB. Bigfoot, sorry, Bigfoot. Oke, sebentar ya. Iwan, oh, Mam, ini Bu Danang. Oh, lanjut sih. Yang lain belum Pak. Oke, saya akan kembali. Dan micro drive ya, micro drive merupakan media penyimpan yang berhasil dikembangkan oleh IBM pada tahun 99. Penyimpanannya mencapai 170 MB ya. Nah, ini yang sekarang kita manfaatkan, ini ada flash drive ya, atau flash disk atau USB flash disk. Awalnya mulai tahun 2000, kapasitas penyimpanannya 8 MB. Nah, ini sampai sekarang sangat populer, fleksibel, bisa dikantongi, bisa dibawa kemana-mana, kemudian juga relatif lebih aman ya. Di awal-awal tahun 2000 harganya cukup mahal ini, kapasitas 128 MB aja sekitar 200.000. Ya, SSD ini untuk dengan teknologi digital sekarang ya, perangkat handphone ya, di musik player, kamera digital, ini banyak membacakan media ini. Ini bertahan sampai tahun 2000, kemudian kapasitasnya mencapai 32 MB, sekarang mencapai kapasitas terabyte ya, sudah sampai tera ya. Ada istilah micro SD, SDHC, XD card, MMC dan sebagainya, tergantung dari ukuran fisiknya. Ya, HD DVD ini berkembangnya industri film yang menghasilkan film dengan teknologi high definition atau HDMI. Ya, ini dengan teknologi HDMI ini otomatis media penyimpan yang dibutuhkan juga semakin besar, 4 kali lipat, bisa mencapai 30 GB. Ya. Nah, selain ada HD DVD, itu juga ada namanya teknologi Blu-ray. Ya, Blu-ray. Jadi ukurannya kalau yang HD DVD 33, untuk yang Blu-ray ini sampai 60 GB. Ya, tapi karena berbagai macam hal permasalahan, teknologi Blu-ray sepertinya kurang populer, masih banyak memanfaatkan teknologi compact disc atau DVD ya. Ya, demikian untuk oh ya, satu lagi ada sekarang namanya SSD ya, SSD. Jadi kalau hard drive tadi memanfaatkan platter, logam yang diputar,
Kalau SSD ini berupa IC, sehingga teknologinya bisa lebih cepat proses baca tulisnya, kemudian juga panas yang ditimbulkan juga lebih rendah. Selain itu juga tingkat kebisingannya lebih kecil ya, karena hard disk itu berputar, dia paling bisa menimbulkan bunyi. Kalau ini bunyi bisa diredam. Ini dikembangkan tahun 2008, tetapi harganya masih relatif mahal ya, sehingga masih belum dijangkau oleh banyak lapisan masyarakat. Tetapi di tahun-tahun ini itu laptop-laptop atau notebook yang terbaru sudah memanfaatkan SSD sebagai media penyimpanan bawaan ketimbang menggunakan hard disk yang SATA. Ya, kemudian satu lagi ada teknologi cloud computing. Jadi memanfaatkan penyimpanan data itu di awan atau di internet. Jadi kita tidak lagi menyimpan data secara fisik ya, tapi menyimpannya melalui cloud storage. Contohnya apa? Contohnya ada Google Drive, ada Dropbox, ada Microsoft itu apa? Live.com ya, Mediafire ya, Forshare. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana cloud storage itu diberlakukan, dan nanti akan semakin banyak, baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Ya, selesai. Demikian untuk materi mengenai ragam-ragam teknologi penyimpanan yang digunakan di komputer. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Selamat malam, selamat bertemu kembali, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa like and subscribe ya. Ketemu lagi pada materi dan pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.